Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Family Channel. Apa kabar sobat Google semua? Mudah-mudahan sehat dan sukses selalu. Kali ini saya berada di area Kukusan ya. Kita kembali lagi ke Tol Cinere Jagorawi seksi 3 di ruas yang pertama. Setelah kemarin kita di bagian akhir dari Tol Cinere Jagorawi ya, yaitu ruas Limo Cinere. Kita kembali lagi ke titik 0. Ini adalah merupakan bagian dari ruas Kukusan Limo. Dan di video ini sobat Google semua akan melihat perubahan. Yang pertama adalah bagian pengerjaan dari rigid pavement. Yang kedua adalah pengerjaan untuk nanti di box culvert yang sudah sebagian tertutup atau tertimbun tanah ya. Dan juga nanti kita akan melihat ada beberapa pengerjaan di area multi block ya. Seperti apa semua pekerjaannya? Mari kita saksikan. Kita akan mulai dari yang pertama dari ruas Kukusan Limo. Kita seperti biasa kita melihat ke arah titik 0 ya, titik 0 dari main road Cijago seksi 3. Nah, sekarang kita maju ke depan. Kita melihat sisi kanan ada alat pavement untuk yaitu dengan merek Wirtgen. Sedangkan sebelah sisi kiri tadi ada tenda. Dan kita lihat sebelah sisi kiri juga terlihat ada banyak sekali kain-kain putih ya, untuk menutup hasil dari pengerjaan rigid pavement. Ya, pada pagi hari ini tadi baru saja tadi pagi ini saya mengambil gambar dan terlalu cerah sekali ya pada hari ini. Namun ternyata saat saya siang menuju sorenya ini hujan ya. Luar biasa sekali memang. Nah, kondisi yang saat ini sobat Google semua seperti yang terlihat di pagi hari ini terpantau pengerjaan masih aman-aman saja ya. Dengan kondisi yang saat ini pekerjaan rigid pavement ya, rigid pavement yang diutamakan untuk area titik 0 sampai dengan sudah masuki di area gerbang tol Kukusan atau rencana gerbang tol Kukusan ya. Mari kita sama-sama melihat di depan sana nantinya bagaimana perkembangan rigid pavement di pengerjaan gerbang tol Kukusan atau di area gerbang tol Kukusan yang rencananya ada 2 gerbang tol Kukusan ya, di area main road Cijago seksi 3 di sisi kiri dan sisi kanannya. Ya, baik, kita sudah mulai titik 0, kita akan maju lagi ke depan. Sisi kanan adalah yang sudah dikerjakan bagian rigid pavement, tinggal menunggu sisi kiri. Sisi kiri juga tinggal sedikit lagi saja untuk pengerjaan rigid pavementnya. Mungkin dalam waktu dekat kita sudah bisa melihat hasil dari pengerjaan rigid pavement. Dan sisi tengahnya ini nanti kita akan melihat tinggal pengerjaan untuk saluran air ya. Saluran air, bagaimana kondisi nantinya saluran air ada di kiri, di kanan dan juga berada di tengah dari main road Cijago seksi 3. Oke, kita melihat di depan sana menuju ke arah menuju ke arah jembatan dari KHM Usman. Kondisi saat ini sebelah sisi kiri dan sebelah sisi kanan itu terdapat dinding penahan tanah yang berbeda ya. Dekat dengan jembatan KH Usman itu berbentuk seat pile, di mana yang saat ini kita lihat di sini ada alat Wirtgen ya. Dan pengerjaan seat pile itu sepertinya masih sama dengan kondisi sebelumnya. Sedangkan juga di sisi kanan yang ada tenda putih yang menutup area, mungkin ini adalah area kondisi yang baru saja dilakukan pengerjaan rigid pavementnya. Ya, kita lihat ya, ini adalah bagian yang kain putih itu yang baru saja ditutup adalah hasil dari pengerjaan rigid pavement. Nah, sedangkan untuk seat pile juga belum ada perubahan ya. Apakah nanti akan ada pengerjaan lagi atau memang akan seperti itu aja? Saya juga belum tahu lagi ya. Nanti kita pantau terus seperti apa perubahannya dan bagaimana hasil akhir dari dinding ini. Apakah memang seperti ini aja atau ternyata ada tambah-tambahan lagi untuk misalkan ada pengerasan lagi kah? Atau seperti apa gitu ya. Seperti halnya bore pile kan ditutup lagi oleh pengerasan sehingga semuanya bentuknya itu seperti rata gitu ya. Nah, kalau seat pile ini kan kita terlihat seperti ada pilar-pilarnya. Nanti kita lihat seperti apa finishing akhirnya ya. Nah, kita maju ke depan. Seperti yang tadi saya sampaikan, kita akan melihat pengerjaan di area multi block. Nah, multi block ini sebelum kita melihat area multi block, kita lihat dulu ini adalah lalu lintas di Jalan Bungur
yang kondisinya pagi hari macet sekali nih sob. Nah, dengan kondisi macet seperti ini sepertinya bukan hanya hari ini saja, tapi sehari-hari sepertinya memang macet seperti ini. Maka kita sudah mendengar atau sudah melihat banyak berita bahwa pemerintah Kota Depok sudah bersurat dengan pemerintah pusat atau PUPR bagaimana untuk mencari solusi dari Jalan Bungur ya. Jalan Bungur yang di dekat dengan gerbang tol Kukusan ini, dan juga di Jalan Sawangan yang dekat dengan akses dari keluar gerbang tol Sawangan, Tol Desari tahap 2. Nah, itu kemacetannya sangat luar biasa ya. Jadi mudah-mudahan aja kita mendengar dalam waktu dekat bagaimana hasil dari solusi tersebut ya. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah seperti yang saya sampaikan, ini adalah area pengerjaan multiblok. Saya tidak tahu nama pekerjaannya apa, tapi ini sepertinya adalah finishing bagian atas ya. Kita lihat ini ada bagian seperti papan-papan kayu. Ya, mungkin ini adalah untuk pengerasan nantinya bagian atasnya. Jadi ini adalah sepertinya multibloknya sudah bagian akhir. Kita lihat ada pembesian di situ. Biasanya kalau ada pembesian, maka selanjutnya adalah ada pengerasan. Yang saya pantau demikian biasanya ya. Jadi setelah ada pembesian ini, saya tidak tahu nama pekerjaannya apa, karena sejujurnya saya juga baru melihat ada pemasangan multiblok ini. Bagi sobat Google semua yang mungkin tahu, bisa tuliskan di kolom komentar ya. Kalau misalkan nanti tidak banyak informasi, maka saya akan coba bertanya kepada petugas mungkin di lain hari, sehingga saya bisa menjelaskan lagi kira-kira ini pengerjaannya untuk apa dan nanti bagaimana gitu ya. Karena untuk saat ini saya belum bisa bertemu dengan petugas. Nah, ini kita lihat lagi, kita pantau lagi area Main Road Cijago seksi 3. Ini ada excavator wheel ya, ekskavator yang menggunakan roda. Dia bisa seperti mobil ya, ada ban mobilnya. Jadi bisa melintas di atas rigid yang sudah dibuat seperti ini. Dan kita lihat sisi kanan juga sudah selesai pengerjaan rigid pavement. Ada tenda di sini, artinya juga mungkin hal-hal yang paling baru dikerjakan adalah di sisi sana. Ya, jadi kalau tiba-tiba sewaktu-waktu hujan seperti sore hari ini, maka itu sudah bisa tertutup ya oleh tenda tersebut. Nah, ini juga sisi tengah sudah ada box saluran air. Sisi kiri kanan juga sudah dipasangkan unit, sudah rapi ya. Ini adalah struktur penting dalam suatu pembangunan, itu adalah saluran air. Karena kalau saluran airnya itu bagus ya, maka itu tidak akan ada genangan di jalan tol. Nah, inilah ya, saya perlihatkan hasil dari pemasangan unitnya sudah selesai. Sisi kiri ini adalah merupakan akses masuk gerbang tol Kukusan menuju ke arah Simpang Susun Krukut. Dan sekali lagi sisi kanan adalah merupakan akses keluar atau exit gerbang tol Kukusan dari arah Simpang Susun Krukut. Jadi jika sobat Google semua berasal dari Kukusan, maka akses gerbang tol terdekat menuju ke Simpang Susun Krukut adalah gerbang tol Kukusan ini ya. Nah, ini kita lihat ada banyak sekali dump truck. Ini adalah dump truck ini habis unloading ya tanah merah. Jadi tanah merah ini sudah selesai di unloading oleh dump truck ini. Dump truck ini kita lihat ya, seperti video sebelumnya, bahwa mereka itu mengambil atau mendistribusikan tanah merah yang ada di area Limo Cinere, ruas Limo Cinere. Lalu didistribusikanlah ke area Kukusan Limo yang membutuhkan tanah merah. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa pengerjaan di box culvert Kalibata, baik Kalibata 1 dan Kalibata 2, kita lihat sudah mulai terlihat ada timbunan-timbunan tanah. Dan kita lihat di sini dump truck banyak sekali ya, sudah bisa berada di atas tanah tersebut ya, karena sudah padat ya. Jadi tanah ini sudah dipadatkan oleh fibro dan sehingga menjadi kuat ya. Jadi banyak dump truck di sini di atas dari tanah tersebut, tidak mengapa. Dan ini ada tengah-tengahnya juga adalah akses yang nantinya akan digali, akan dikeruk, karena nanti saluran airnya akan dipindahkan ke box culvert yang sudah dibangun, yaitu box culvert Kalibata 1 dan Kalibata 2. Area tengahnya nanti akan ada kegiatan yang disebut dengan replacement atau pergantian tanah. Jadi tanah-tanah yang hitam ini tidak digunakan, nanti akan digantikan oleh tanah-tanah merah seperti yang kita lihat. Ada dozer yang sedang meratakan tanah, ada fibro yang memadatkan tanah, sedangkan ekskavator itu membantu untuk
mengarahkan atau mengangkut beberapa tanah yang di sekitar area tersebut ya. Nah, ini sebentar lagi nih area box culvert akan tertutup semua ya. Kita lihat di sini adalah area-area yang dimana pengerjaan dari box culvert Kalibata 1 dan Kalibata 2. Mari kita lihat lagi ke depan. Di depan sana juga ada box saluran air juga yang sudah selesai dikerjakan. Ini adalah area gudang ya, area gudang. Awalnya kita melihat di sini ada banyak batu pasir dan material-material lainnya. Kini sudah mulai tinggal sedikit lagi ya. Memang artinya pengerjaan itu percepatan dalam pembangunan jalan tol Cinere-Jagorawi sisi 3 itu terus dilakukan ya. Nah, ini adalah box-box saluran air yang seperti saya sampaikan. Ini sudah dipasangkan atau sudah dikerjakan. Kita lihat juga ada material-material batu pasir yang juga dipadatkan di area ini. Nah, ini juga kita lihat ada tanah-tanah hitam yang sepertinya sedang di-loading kembali ke dump truck ya. Nah, kita lihat ini ada 2 ekskavator yang membantu untuk tanah-tanah hitam ini di-loading, dan mungkin dia akan dikirimkan ke tempat tertentu ya. Karena nanti yang akan digunakan hanya tanah-tanah merah setahu saya. Makanya ada sebutan yang disebut dengan replacement. Oke ya. Ini adalah beberapa kegiatan, mungkin ini sampai sini saja kita akan melihat ya. Perbatasan dengan overpass Tanah Baru. Besok kita akan melihat bagaimana progres di kegiatan overpass Tanah Baru ya. Bagaimana apa saja begitu ya yang dilakukan oleh petugas di percepatan tol Cijago 3 ini untuk overpass Tanah Baru atau flyover Tanah Baru sampai ke area konstruksi susun di Gria Alam. Besok ya. Ditunggu videonya besok untuk progres dari overpass Tanah Baru sampai dengan konstruksi susun di area Gria Alam. Ya oke, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Seperti biasa, silakan tuliskan di kolom komentar jika ada saya yang keliru dalam penyampaiannya, dan juga misalkan ada informasi yang mungkin Sobat Google semua lebih tahu daripada saya. Dan sekali lagi terima kasih banyak atas support dari Sobat Google semua, baik yang dekat di wilayah Depok ini ataupun di luar wilayah Depok. Tolong tulis di kolom komentar ya, biar bisa saya tahu dari mana aja ya penonton dari video kali ini. Saya doakan semoga semua sehat dan sukses selalu. Kita ketemu lagi di video tol Cijago terbaru berikutnya, ataupun tol Desari terbaru berikutnya, dan juga tol Serpong Balaraja berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.